Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan video kali ini yaitu akan membahas tentang kegiatan dan pelaku ekonomi. Sebelum saya menjelaskan tentang kegiatan dan pelaku ekonomi, akankah lebih baik jika kita mengetahui SK dan KD terlebih dahulu? Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian pelaku ekonomi, kedua menjelaskan pengertian dan peran RTK atau rumah tangga keluarga, yang ketiga menjelaskan pengertian dan peran RTP atau rumah tangga produksi, yang keempat menjelaskan pengertian dan peran pemerintah, dan yang kelima yaitu menjelaskan peran masyarakat luar negeri. Di video ini, kita akan membahas tentang pengertian pelaku ekonomi. Pengertian pelaku ekonomi adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Di dalam pelaku ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama RTK atau rumah tangga keluarga, yang kedua RTP, rumah tangga produksi, ketiga pemerintah, dan yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Pembahasan yang pertama di sini yaitu mengenai RTK atau rumah tangga keluarga. RTK merupakan unit ekonomi terkecil karena hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tujuan dari RTK sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bertahan hidup. Sedangkan untuk peran, RTK berperan sebagai konsumen, lalu penyedia jasa faktor produksi. Nah, untuk faktor produksi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat faktor produksi kewirausahaan atau skill. Di faktor produksi alam sendiri contohnya yaitu barang tambang, yang merupakan semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai RTP atau rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah kesatuan yang yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Tujuan dari RTP sendiri yaitu memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk perannya yaitu sebagai penyedia atau penghasil barang dan jasa. Yang kedua sebagai pengguna faktor produksi, dan yang ketiga sebagai pelaku ekonomi yang langsung berhubungan dengan masyarakat luar negeri. Di dalam RTP sendiri terdapat perusahaan yang dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, terdapat tugas kelompok dan tugas individu. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Dapat dilihat bahwa hubungan ekonomi di atas yaitu hubungan ekonomi 2 sektor karena hanya melibatkan 2 pelaku ekonomi. 2 garis panah bagian atas menjelaskan hubungan RTK dan RTP di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang atau jasa kepada konsumen, kemudian sebagai imbalannya yaitu RTK memberikan sebagian uang kepada RTP. Sementara 2 garis bawah menunjukkan RTK dan RTP di pasar faktor produksi, di mana RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi dan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. Kemudian RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK, dan imbalan yang terdapat pada layar kalian adalah imbalan berupa gaji. Selain itu juga bisa berupa sewa, bunga, dan keuntungan.
Setelah kita membahas tentang materi sebelumnya tersebut, materi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perilaku konsumen. Sebelum kita membahas tentang perilaku konsumen, perlu diketahui tentang apa itu konsumsi. Konsumsi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Setelah pengertian konsumsi, juga terdapat ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama yaitu untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, yaitu antara lain waktu, tenaga, dan uang. Yang kedua ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, manfaat nilai atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Pembahasan selanjutnya mengenai pelaku ekonomi yaitu pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai berbagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Peran dari pemerintah yaitu sebagai pengatur dan pengawas jalannya perekonomian suatu negara. Yang kedua sebagai pengguna faktor produksi, ketiga sebagai konsumen barang dan jasa, dan keempat sebagai pemungut pajak, dan yang terakhir yaitu sebagai produsen. Pelaku ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, perlu kalian ketahui pengertian dari ekspor dan impor sendiri itu apa? Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan untuk impor yaitu kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, untuk produksi kedua yaitu produksi jasa. Produksi jasa terbagi menjadi dua, yaitu jasa yang langsung memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Untuk jasa yang langsung memenuhi kebutuhan contohnya yaitu perawatan kesehatan, dan contoh dari jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan yaitu pergudangan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang peran konsumen. Peran konsumen yang pertama yaitu memakai barang dan jasa. Yang kedua, membantu peredaran barang. Dan jasa ketiga yaitu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Dan yang keempat yaitu menaikkan serta menurunkan harga faktor produksi. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang peran produsen. Peran produsen yang pertama yaitu penghasil barang dan jasa. Yang kedua meningkatkan produk domestik bruto. Ketiga memakai faktor-faktor produksi. Keempat, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk. Yang kelima, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa. Yang keenam, membayar harga barang. Faktor produksi yang ketujuh yaitu melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Untuk selanjutnya yaitu pembagian benda konsumsi. Benda konsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu benda habis sekali pakai dan benda yang dipakai berulang-ulang. Untuk contoh benda habis sekali pakai, yaitu contohnya minuman kemasan. Dan untuk benda yang dipakai berulang-ulang, contohnya yaitu alat komunikasi. Selain pembagian benda konsumsi, terdapat teori perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal. Didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Menurut hukum Gozen 1 menjelaskan bahwa jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya mula-mula tinggi, namun semakin lama kenikmatan akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Contoh kecil di sini yaitu setelah berolahraga, nilai guna konsumsi air sangat tinggi. Namun nilai tersebut semakin menurun jika Ronaldo meminum botol kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, di mana hal tersebut membuat dia menjadi jenuh karena terlalu banyak meminum air. Selanjutnya yaitu hukum Gozen 2 yang menjelaskan bahwa konsumen
akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Dan tokoh dari hukum Gaussian ini yaitu bernama Hermann Heinrich Gaussian. Setelah pembahasan mengenai hukum Gaussian, kita akan membahas tentang perilaku produsen. Dan sebelum kita membahas tentang perilaku produsen, akan lebih baik jika kita mengetahui apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi modal. Contoh dari produksi barang yaitu berupa barang konsumsi, yang contohnya sayur mayur, buah-buahan, lauk pauk, dan lain sebagainya. Dan untuk barang modal, contohnya yaitu seperti kayu. Oke, jadi cukup sekian pembahasan dari kegiatan serta pelaku ekonomi dari video yang telah saya jelaskan tadi. Dan untuk evaluasi hasil belajar, silakan mengerjakan soal yang berada di link YouTube di description box, dan di situ kalian bisa mengklik linknya dan dikerjakan sesuai dengan nama kalian, lalu dikirimkan sebagai evaluasi hasil belajar materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.